tema kita adalah siksa kubur atau siksa alam barzah dalam perspektif Islam. Apa benar dalam pandangan Islam ada siksa kubur? Kita wonten siksa kubur nopo mboten, Pak? Ada atau enggak siksa kubur itu? Kok mboten jawab? Ada siksa kubur enggak? Ada. Tadi ketika belum salam, Mas Arfan mengajak salam kula panjenengan. Apa doa yang terakhir kita baca setelah tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa sebelum salam yang dituntunkan oleh Rasul, sehingga Rasul pun mengajak kita, Rasul yang maksum, Rasul yang sudah ditanggung masuk surga, itu tetap berlindung kepada Allah dari 4 hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah surah Al-Nadim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian subuh akad kedua Masjid Ad-Da'wah Al-Islamiyah Al-Muhammadiyah Galuran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala dene menapa ing enjang nika diparingi sehat wal afiat sehingga bisa menghadiri majelis taklim, majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjanjikan sapa nekani majelis taklim mongko Allah bakal ngelancarake lumakune ing dalan mlebu swarga. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Insyaallah kula panjenengan termasuk orang yang terpilih dari yang dipilih-pilih, sebab kalau panjenengan lahir niki dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 itu jelaskan bahwa kulo panjenengan itu asale benda mati terus dihidupkan, terus nanti dimatikan kembali, terus dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Asalnya dari saripati tanah. Dari saripati tanah kemudian berupa nutfah. Nutfah itu kumpulnya sperma dengan ovum di dalam indung telur kita. Benih itu jutaan menurut Al-Quran di tafsir ilmi. Maka dari jutaan itu hanya satu yang Allah kehendaki hidup.
Jadi kalau penjenengan yang hadir ini orang yang terpilih dari jutaan jasad renik yang akan menjadi manusia. Sudah begitu lahir, diberi hidayah, istiqomah tetap ngerungkepi agama Islam. Jadi dipilih untuk hidup, dipilih lagi oleh Allah menjadi orang Islam yang istiqomah. Sudah orang Islam yang istiqomah, Allah pilih lagi kula panjenengan menjadi orang yang rajin mengikuti kajian atau mengikuti majelis ilmu. Sementara sama-sama muslim, boleh jadi saudara-saudara kita masih pada mendengkur sekarang, masih pada tidur, atau sudah bangun habis sholat karena ada udzur syar'i atau hajat yang lain, langsung mat kolam cing, komat teko langsung salam pelencing karena ada udzur. Ya kita doakan mudah-mudahan lain waktu diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini asalnya benda mati, nutfah, kemudian dijadikan alaqah, kemudian dijadikan idomah, kemudian diberikan di situ lahmah, baru wujud manusia. 40 hari, 40 hari, 40 hari, umur ke 120 hari di dalam Al-Quran itu dilengkapi di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Yang keempat itu ditiup roh, lalu kita hidup. Allah turun ke perut ibu bapak kita, ibu kita, lalu bertanya kepada kita dalam Al-Quran itu, alastu birabbikum, wahai fulan yang baru mulai kluget-kluget berjanji dengan Allah, membuat fakta integritas. Kalau panjenengan dalam perut ibu baru 120 hari sudah mencatatkan diri berfakta integritas. Allah bertanya, wahai fulan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Kalau panjenengan menjawab, bala syahid, nah non niku di Allah panjenengan Tuhan kula. Mungkin lahir kula badhe manembah datang panjenengan. Insyaallah kula sami'na wa ata'na. Mboten bakal sami'na wa asoina. Ini perjanjian kita, perjanjian luhur yang dalam Al-Quran sering disebut dengan perjanjian yang azim, yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah siksa kubur atau siksa alam barzah dalam perspektif Islam. Apa benar dalam pandangan Islam ada siksa kubur? Kita wonten siksa kubur nopo mboten, Pak? Ada atau enggak siksa kubur itu? Kok mboten jawab? Ada siksa kubur enggak? Ada. Tadi ketika belum salam, Mas Arfan mengajak salam kula panjenengan. Apa doa yang terakhir kita baca setelah tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa sebelum salam yang dituntunkan oleh Rasul, sehingga Rasul pun mengajak kita, Rasul yang maksum, Rasul yang sudah ditanggung masuk surga, itu tetap berlindung kepada Allah dari 4 hal itu. Salah satunya adalah azab kubur, azab alam barzah. Tadi kami baca dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan ini, dan dia adalah zat alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah zat yang menciptakan mati dan hidup. Jadi muqaranah dalam ayat ini tidak hidup dan mati,
Maka mau tawal hayat artinya bahwa kita ini pernah menjadi benda mati berupa tanah. Tanah kemudian keluarlah tumbuh-tumbuhan. Ada kacang, ada buah-buahan, ada daun-daunan, dimakan oleh ayah ibu kita, jadilah ovum dan sperma. Maka jadilah kita. Ini asalnya dari saripati tanah. Saripati tanah. Banyak di Al-Quran disebutkan itu. Nah, tentang kematian itu di dalam Al-Quran ditulis di 18 ayat. Allah sebutkan 18 ayat. Di antaranya tadi di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Isi juga kita cuplikan, salah satunya di Ali Imran 185. Allah sampaikan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini sepenggal saja. Setiap yang hidup itu akan tertimpa kematian, pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena itu maka ganjarani, balasani, ujur itu, ajrun itu adalah balasan, gaji. Ajrun itu gaji. Ya, artinya apa? Upah bagi mereka nanti yang banyak itu di hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa selama hidup kita ini maka pahala hanya diberi perskot sedikit, siksa juga hanya diberi perskot sedikit. Jadi pahala yang besar, ujur yang besar nanti di akhirat setelah hari kiamat. Siksa yang pedih itu nanti setelah hari kiamat. Kalau sekarang diberi perskot sedikit karena olah kita, karena maksiat kita, itu kita harus rojiun ilallah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian arti secara umum, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan ujrohnya tadi dengan sempurna balasan untuk kalian. Bapak Ibu, siksa kubur itu jelas ada dan merupakan bagian dari perkara gaib. Perkara gaib. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 itu adalah bil ghaib, yakin akan barang gaib. Lah, siksa kubur, ganjaran kubur itu adalah barang gaib. Kulo panjenengan harus hakul yakin, walaupun belum sampai ainul yakin. Kalau ainul yakin itu meninggal dulu, Bapak Ibu. Ainul, mata kita melihat dengan yakin. Kita baru hakul yakin, yakin bahwa siksa kubur itu bakal ada, pahala kubur itu bakal ada. Didukung oleh hadis sahih oleh Rasulullah, sering berlindung dari di tasyahud akhir tadi yang kita baca bersama. Siksa ini merupakan pertanyaan malaikat. Nanti ada malaikat bertanya kepada kita, yang disiksa apa? Yang disiksa kita fisik kita. Yang kedua, psikis kita, mental kita dijatuhkan oleh dua malaikat itu setelah bumi ini dibelah. Dari ketika kita sudah dipusara, ditinggalkan oleh keluarga, semua sudah meninggalkan pusara kita, maka malaikat baru hadir. Tetapi masih sayup-sayup suara sandal kita masih terdengar. Karena itu oleh Nabi disarankan kalau masuk makam jangan memakai sandal atau sepatu, mengganggu ahli kubur. Maka disunahkan masuk pintu makam, sandal dilepas, langsung salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inni lahu lahiqun.
Selamat, salam sejahtera bagi ahli kubur, baik yang mukmin dan mukminat. Insya Allah saya juga akan menyusulmu. Nah, ini pengakuan kita. Di depan pintu gerbang makam itu kita sudah berikrar kepada Allah. Kalau sekarang saya mengantarkan saudara kami ke makam ini, insya Allah saya akan menyusul. Lakipun saya akan menyusul kalian. Pengakuan kita. Ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering didengar oleh jin dan hewan. Kalau panjenengan boten mireng siksanya seperti apa, jin dan hewan mendengarkan siksa itu. Ada sebuah hadis yang ini hadis yang sangat mutawatir. Mengapa dikatakan mutawatir? Karena perawinya dua perawi yang top markotop. Napa nih? Bukhari, Muslim, tidak terbantahkan. Di dalam kutubus sitah, di dalam kutubus tis'ah, kitab yang 6 maupun kitab yang 9, kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah derajat yang tertinggi untuk berhujjah. Maka kalau dalam pandangan Muhammadiyah, ini yang merojih semua dalil-dalil. Karena di mandat marji kita itu adalah memilih yang paling kuat dari yang kuat. Maka di sini hadis dari Rasulullah dan asalnya dari Aisyah istri Rasul. An Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'u bis shalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kalau tadi kan 4 komplit kita, ini hanya 2. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yad'u bis shalah, senantiasa berdoa pada saat sholat. Jadi karena sholat sunnahnya itu berdampingan dengan Aisyah, selalu mendengar apa yang dingendikani Rasul dalam berdoa itu. Apa doa Rasul? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah, min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Ini doa Nabi SAW. Kalau Rasul saja berdoa, maka kalau panjenengan diparingi tuntunan itu, doa seperti doanya Rasulullah. Ini dasarnya. Hadis tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ini kita cuplikan yang dalam bahasa Indonesia. Hadisnya juga sangat mutawatir, sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Dalam hadis dirayah maupun hadis riwayat, jika mayat telah diletakkan di kubur, ia mendengar suara sandal orang yang mengantarkannya. Maka mendasari ini, kalau masuk makam sebaiknya sandalnya dilepas biar tidak ganggu ahli kubur yang lain. Kemudian datang 2 malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita sudah ditinggalkan, maka kita didudukkan, dilungguhni, dan malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Kalau di bahasa Arab kan man rabbuka, apa agamamu? Wa ma dinuka, siapa nabimu? Wa man nabiyuka. Jika kita ini mukmin, kita mesti menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Setelah dijawab sempurna seperti itu, di hadis ini, lalu oleh malaikat dikatakan, lihatlah tempatmu itu di neraka asalnya. Tempatmu itu di neraka. Tapi karena kau bisa menjawab ini semua, Allah telah menggantimu dengan surga. Maka kalau di hadis Arba'in, di hadis yang 4 itu dijelaskan bahwa ketika malaikat turun meniupkan roh di dalam lepah kita, di dalam jasad yang kecil tadi,
Maka Allah memerintahkan menulis 4 hal. Yang pertama adalah tentang ajalnya kapan, tentang rizkinya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang sakiyun was'aidun, tentang kebahagiaan dan tentang kesengsaraan. Kemudian Allah juga menulis tentang kejadian-kejadian berikutnya. Tapi itu adalah takdir mubrom. Ada takdir mu'alaq yang kemudian itu bisa merubah takdir ketika ada ikhtiar. Misalnya Allah menentukan usianya 70 tahun, tapi tiba-tiba ia bunuh diri. Berarti ini menyalahi takdir Allah. Kalau orang Jepang bunuh diri itu harakiri. Itu kepercayaan Shinto masuk surga. Tapi di dalam Islam orang bunuh diri itu adalah makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ia masuk neraka. Banyak hadis menyebutkan kalau orang bunuh dirinya jatuh dari gunung, maka daiman abadan ila yaumil qiyamah. Maka sejak ia mati jatuh dari gunung, menjatuhkan diri dari gunung itu, maka sampai kiamat ia naik gunung, terjun lagi, naik gunung, jungkel lagi, sampai kiamat. Berapa juta kali ia tersiksa selama dimakan. Kalau ia minum racun, maka mati minum lagi, mati minum lagi. Ini penjelasan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kepada kita di surat An-Nisa ayat yang ke-79. Hati-hati untuk kita. Allah sampaikan, ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'ah wa min nafsik wa arsalnaka linnas rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja yang menimpa dirimu dari kebaikan, kalau kita ini hari ini mendapatkan kebaikan dalam hidup kita hari ini, itu faminallah, datangnya dari Allah. Kalau tadi kita jam 3 dibangunkan Allah kemudian tahajud, kebaikan itu karena Allah kasihan kepada kita, membangunkan kita. Kalau kemudian bergegas ke masjid ini untuk sholat berjamaah, ini faminallah. Kalau kemudian kita tidak beranjak dari tempat ini karena hajat, mendengarkan pengajian, faminallah, semua dijalankan oleh Allah. Ibarat wayang dalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal apa lakoni api apa lakoni jelek. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa ma asobaka min sayyi'ah, sebaliknya apa saja yang menimpa dirimu tentang kejelekan, famin nafsik, tokokon dewe, soko awakmu dewe, mergo makar kepada Allah, maksiat kepada Allah. Melane sering aku iku salah apa yo, dosa apa yo, golek rezeki kok seret, urip kok seret, serba kesulitan. Kalau serba kesulitan sudah kita sampaikan di meja ini ada 4. Resepnya ada 4, masih ingat ya? 4 is. Saya ingat Ustaz Yusuf. Kalau hidup kita sulit, maka kuncinya kata Allah 4 is. Is yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah sholat, istiqomah tahajud, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah doa. Yang kedua isti'anah. Istiqomah tidak cukup, dibantukan dengan isti'anah. Semua kegiatan kita, aktivitas ini, langkah demi langkah itu hanya minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, maka untuk menentukan kegiatan kita, jangan menggunakan akal pikiran kita. Karena itu dilakukan, kalau kebaikan itu dari Allah, kalau kesengsaraan, kesulitan itu dari dirimu sendiri, maka kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi milih itu tidak mencari jodoh, milih pekerjaan, milih kegiatan,
milih aktivitas itu dari Allah. Yang terakhir, jangan lupa yang keempat adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu adalah membuka rizki dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istiqomah, isti'anah, istikharah, dan istighfar. Kalau hidup itu senantiasa diliputi empat ini, ya hidup kita akan itma'anna yatma'innu, tenang menghadapi persoalan-persoalan. Nah, lalu Allah sampaikan, wa arsalnaka, dan aku utus kepadamu Muhammad, linnas, untuk manusia, sebagai apa? Rasul. Wa kafa billahi syahidah. Karena itu cukuplah Allah yang menjadi saksi. Apakah kemudian mereka kafah terhadap Islam atau ia bangkang terhadap Islam. Jadi sudah dicatat oleh Allah siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Abu Jahal, siapa itu Abu Lahab. Sudah jelas. Syahidah, Allah menjadi saksi mereka yang bangkang terhadap kerasulan dan orang yang taat kepada kerasulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ilustrasikan. Sepanjang hidup kita ini mesti punya teman. Tapi kita yakini teman kita itu hanya teman di dunia. Dan 70% teman dalam suka. Selebihnya teman dalam duka tidak mau. Nek seneng kulo panjenengan dibarengi. Nek berkecukupan rezeki ditempel wae. Nek masih kita punya kedudukan jabatan ditempel. Tapi nek wis pensiun gak direken. Nek wis gak ndek duwe gak diparani, gak disopo. Ada uang, abangku sayang, aku datangi. Tapi tidak ada uang, abangku tendang. Ya, teman dalam suka, tetapi sebagian besar ia tidak mau punya teman dalam duka. Demikian pula di alam barzah, di alam kubur kita perlu teman. Istri kita tinggalkan, mobil yang kita miliki, yang kita lus-lus setiap hari ditinggalkan, makan geluran gak cukup dimasuki mobil panjenengan, harta yang panjenengan bangun dengan dicet tiap tahun itu kita tinggalkan, rekening di dalam ATM itu juga kita tinggalkan. Maka kita perlu teman. Kita harus yakin kalau dalam hidup setiap orang akan diuji pertanyaan tadi. Saat-saat inilah maka kita butuh teman untuk tiga hal. Tiga hal yang kita butuhkan: membantu kita, melindungi kita, dan menjaga kita. Nah, butuh teman di makam itu, di alam barzah itu, teman yang membantu kita, teman yang melindungi kita, teman yang menjaga kita. Bagaimana ilustrasinya? Maka di dalam kubur itu di dalam kitab Fadhailul A'mal, maka diilustrasikan kubur itu manggil kula panjenengan. Kubur niku nimbali kula panjenengan, nyeluk kula panjenengan. 5 panggilan terhadap kula panjenengan di kitab Fadhailul A'mal itu. Yang pertama, qalal kubur. Kubur menyeru kepada kita. Ia mengatakan, ana baitul wahdah. Wahai calon penghuniku, ana baitul wahdah. Saya ini tempat kesendirianmu. Kalau sudah masuk tempatku, kamu akan sendirian. Agar tidak sendirian, fahmilu, maka bawalah bikasroti qiraatil Qur'an. Karena kami ini adalah baitul wahdah, tempat kamu sendiri, ndak ana koncone, agar dapat konco,
kata kubur, bikasroti qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Al-Quran akan menemani kita biar tidak lagi wahdah. Artikan ini. Aku adalah tempat tinggalmu dalam kesendirian. Maka bawalah teman dari dunia sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua kata kubur, qolal kubur, ana baitu dzulma. Saya ini tempat yang paling gelap. Jadi setelah jasad dimasukkan, miring, tutupi arase, pasang papan, kemudian diuruk, gelap gulita. Sehingga ia mengatakan, ana baitu dzulma, saya ini tempat yang paling gelap gulita. Agar tidak gelap gulita, kata kubur, fanawiruni, maka terangilah aku, sinarilah aku, pada ngono aku, bil qiyamil laili litahajjud, agar aku tidak gelap. Saya sudah dapat teman Al-Quran, tapi masih gelap. Agar tidak gelap, apa yang kita lakukan selama hidup kita? Fanawiruni, sinarilah aku yang gelap ini, bil qiyamil laili litahajjud, maka sinarilah qiyam, bangun lail pada sepertiga malam untuk apa? Tahajud. Tahajud kita tadi pagi itu tadi sebelum sebut, insya Allah nanti akan menyinari kegelapan di makam kita. Karena saat itu kita masuk baitu dzulmah, tempat yang gelap gulita. Ini maknanya, aku adalah tempat yang gelap gulita, maka terangilah aku dengan bangun malam sesering mungkin untuk sholat tahajud. Mulai besok, ampun kudang-kudang ya, mohon kepada Allah untuk dibangunkan tahajud. Karena kita sama-sama tidak tahu usia kita ini masih berapa. Ini pekan kemarin ini teman anak kita ini anak kami dari Pokatama ini. Depannya Pak Anar ini, dari Tamasari rumahnya, ingin bergabung dengan abahnya. Ini TKJ, teknik komputer jaringan, kelas 11 gini, kelas 11. Temannya dengan dia, tapi jurusan TKR, kecelakaan. Seusianya dengan anak kita ini, dari Malang pulang kecelakaan, masih mudi, anak perempuan meninggal. Jadi meninggal itu tidak diukur dari muda atau tua. Kapanpun kita bisa dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan kita tahajud, walaupun sudah mepet dengan subuh, iman kalau tidak tahajud. Yang ketiga kata kubur, qolal kubur, ana baitu turab, fahmilul firas bil amalis sholih was sholihah. Wahai calon penghuniku, kata kubur, ana baitu turab, saya ini adalah tempat yang penuh dengan tanah. Turab ini debu. Saya ini tempat yang penuh dengan tanah. Nggih wong, samping tanah, kiri tanah, atas tanah, bawah tanah. Fahmilul firas, karena dingin tanah itu, fahmilul firas, nggowo kasur. Firas itu kasur. Fahmilul firas, maka bawalah kasur. Apa kasur itu? Wujudnya bil amalis sholih was sholihah. Kasur itu wujudnya adalah amal soleh dan solihah. Soleh bagi kula panjenengan, solihah bagi ibu-ibu. Selama kita amal soleh di dunia ini baik, sedekah kita baik, termasuk kurban itu adalah bagian dari taat sekaligus sedekah. Karena daging kurban kita itu adalah daging takwa, dan itu dibagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya itu adalah
rumah yang berupa debu dan tanah. Karena itu agar tidak kedinginan di dalam debu itu, fahmilul firos, bawalah kasur. Ini artinya gitu. Nah, aku adalah tempat yang penuh dengan tanah. Bawalah kasur sebagai alas dengan memperbanyak amal soleh dan solehah. Yang keempat, calon kubur kita itu memberikan isyarah kepada kita. Qalal kubur, ana baitul afa, fahmilut tarya bikasrotil lafdi bismillahirrahmanirrahim. Ana baitul afa, saya ini tempatnya binatang buas, binatang yang akan makan jasadmu nanti. Fahmilut tarya bikasrotil lafdi bismillahirrahmanirrahim. Karena itu agar belatung, agar kolojengking, agar cacing tidak menyantap kita, maka fahmilut tarya, bawalah penangkalnya, bawalah penangkalnya. Bikasrotil lafdi bismillahirrahmanirrahim. Maka kula panjenengan pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat teko mau masak bismillahirrahmanirrahim. Melangkah dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di dalam hadis Rasulullah itu, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kullu amrin dibalin, segala sesuatu yang baik, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diibda'i, tidak dimulai dengan lafaz bismillah, maka fadilahnya, kebaikannya terpotong, terputus. Iman kan? Iman. Segala sesuatu yang baik itu selalu kita mulai dengan bismillah. Kanthi nyebut asma Allah ingkang maha pemurah, ugi maha pengasih. Insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini ya, aku adalah tempatnya binatang buas, maka bawalah penawar atau benteng binatang buas dengan cara memperbanyak Al-Quran. Kata Umairah apa? Biar kita tidak jadi santapan, apa kata Umairah? Jadi santapan cacing tanah, ini ya Umairah. Tapi faktanya ada jasad yang utuh, jasad yang utuh. Ada jasad yang utuh, sudah sekian puluh tahun pernah dibongkar, dipindahkan karena dipakai jalan dan seterusnya, ternyata masih utuh. Itu disinyalir orang ini hafal Al-Quran, orang ini suka tahajud. Jadi jasadnya aja diutuhkan, cacing merasa panas mendekati jasadnya orang ini. Makanya karena banyak binatang buas, maka caranya kita apa? Dengan banyak membaca basmalah. Yang kelima, kata kubur, qala kubur, ana baitu su'alil munkar wa nakir. Saya ini rumahnya untuk bertanyanya munkar dan nakir. Saya ini adalah rumah di mana nanti munkar dan nakir berada di rumah ini. Untuk apa? Bertanya. Agar jawabannya sempurna, kata makam, fahmilu bi aksari lafdi la ilaha illallah. Agar mungkar nakir nanti menjawabnya adalah lancar ketika ditanya kita ini, maka banyak-banyaklah di dunia ini melafadzkan lafaz la ilaha illallah. Ini ada ta'aluknya dengan hadis Rasul, sing sapa wonge akhir kalami mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya bilafti la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Aku adalah tempatnya pertanyaan munkar dan nakir, maka bawalah dengan memperbanyak lafaz la ilaha illallah. Karena itu Ida Laila mengingatkan kita tahun 70-an. Ingat ya? Ida Laila itu kan anak Badan, tapi sekarang rumahnya di Surabaya. Suaranya melengking bersama S. Ahmadi.
kita ini dihimpit bumi dan dibakar api. Karena apa? Sebagai balasan, oh hidupnya di dunia kan itu gitu, akan dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan, oh hidupnya di dunia. Merintih kita di makam. Yang dengar jin dan hewan. Maka Rasul ketika suatu saat jalan di dekat makam, ada suara yang merintih, menangis. Sahabat nggak tahu, Ali bin Abi Thalib nggak tahu, tapi Rasulullah kemudian mendengar-dengar, datangi makam ini yang nangis. Makam ini yang nangis. Rasul diperdengarkan, kalau penjenengan nggak perlu belas. Karena itu Rasul kemudian perintahkan Ali, ya Ali, itu ambilkan pelepah kurma, potong pelepah kurma, kemudian Rasul menancapkan pelepah kurma kecil itu di atas pusara itu, kemudian mendoakan mayat itu. Lalu Ali bertanya, ya Rasulullah, mengapa kok menancapkan ini? Ali, saya tadi dengar sahabat kita ini nangis, merintih dalam kubur. Menangis dalam kubur. Kenapa? Karena ia ketika kencing, mohon maaf, dikopat kapit netok. Wes dikopat kapit nih. Gak diwawi. Lah pipisan yang bikin dalan ambek gowes lah. Pipisan yang bikin dalan ambek gowes. Jadi gak di, makanya harus pakai istinja. Kalau tidak ada air pakai bun. Kalau tidak ada bun, ada daun-daun. Karena di jalan. Karena ia kencing, seringkali kencing tidak disucikan, maka ia disiksa di kubur ini. Maka Ali, saya doakan, saya mintakan kepada Allah, bersamaan dengan rontoknya, keringnya daun kurma ini, pelepah kurma ini, bersamaan dengan hilangnya, gugurnya dosa-dosa, saya mintakan ampun kepada Allah atas kekilapan anak kita ini, sahabat kita ini, yang ketika kencing tidak istinja. Ini kata Ida Laila. Ingat ya Ustaz Yusuf ya, Ida Laila lagunya ini entah. Baik. Tetapi siapa teman yang dimaksud itu? Lalu Rasulullah bersabda, teman kita di samping 5 tadi, yang pertama adalah sholat kita. Temannya akan melindungi kita itu sholat kita. Dari arah kepala kita akan dijaga oleh sholat kita. Tiba-tiba ada orang ganteng sudah berdiri di kepala kita ketika malaikat Munkar dan Nakir mau bertanya kepada kita. Maka ia berkata, sholat kita berkata, fayu'ti inda ro'sihi fatakulu sholat ma kibali madhal. Kata Nabi, maka datanglah di sisi kepala Rasul, fatakulah sholat, maka sholat berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, ma kibali madhal, tidak ada celah untuk menyiksa saudaraku. Ini adalah ahli sholat, ahli sholat. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arah untuk, tidak boleh. Ini ahli sholat, ahli jamaah di dakwah, kira-kira gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, zakat, sodakoh, infak. Zakat, sodakoh, teman di sisi kanan kita, melindungi kita dari siksa Munkar dan Nakir. Fayati inda yaminihi, maka datang di sebelah kanan kita, fatakulu zakat, sodakoh, infak, zakat berkata, ma kibali madkhol, tidak ada jalan dari arahmu untukku, tidak boleh. Saya sudah melindungi dia karena ia ahli zakat. Yang ketiga, teman kita puasa. Fayati an yasari fatakulus ya maki bali madkhol, maka dari arah kiri, yasir itu kiri, malaikat dari arah kiri, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahmu, tidak ada.
Saya akan melindungi karena dia ahli puasa. Saya dulu punya teman yang puasa Daud, teman Balediklat. Jadi seumur-umur dia ingin puasa Daud. Orang GTA-nya masih muda, Mas kuat, tidak pernah lupa. Mboten Mbah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, luar biasa. Ke teman yang ya insya Allah nanti malaikat tidak akan menyiksa kalau dia istiqomah. Yang keempat, yang terakhir, amal soleh dan solikah kita akan menemani kita dari sisi kaki. Tadi dari kepala apa? Halo, dari kepala sholat kita, dari kanan maka dari kiri puasa, dari arah bawah sedekah kita. Fayu'tiin dari jelahi watakulu fi'lul khairat minas sedekati wasillati wal ma'ruf wal ihsan ilan nas. Maka datanglah dari arah kaki fatakul, maka ia berkata fi'lul khairat, amal kebaikan kita, minas sedekah, dari sedekah, wasillatul rahim, wal ma'ruf, dan perbuatan yang baik, wal ihsan, dan berbuat kebaikan ilan nas, kepada manusia. Kemudian datanglah malaikat dari arah kakinya dan yang akan menyiksa. Maka amal soleh, segala perbuatan sunnah kita, segala perbuatan ma'ruf kita berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Kesimpulannya, kebahagiaan kita, kehinaan kita di alam barzah nanti, tersiksa atau kita nikmat di alam barzah sampai menunggu kiamat nanti, akan selalu berbanding lurus dengan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita sholat kita tekun, zakat kita senantiasa kita kawal, puasa kita baik, maka akan berbanding lurus. Di dalam Al-Quran menyebutkan laha ma kasabat wa alaiha mak kasabat, baginya pahala atau siksa dari perbuatannya, dan dia juga akan mendapatkan siksa atau pahala dari perbuatannya sendiri. Bahasa Jawa ini ngunduh waing penggawe mayyazro yaksud. Di pondok itu diajari mayyazro yaksud. Siapa yang menanam mesti mengetang. Siapa yang menanam mesti akan ngunduh hasil tanamannya. Karena itu Bapak Ibu, semoga kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas apa? Cerdas sehingga selalu mempersiapkan diri untuk urusan akhirat. Dunia ini sesaat, jangan sampai tukaran dengan saudara urusan rupiah seperti yang disampaikan Umay Rama itu. Memang karena rupiah, saudara menjadi pecah. Itu urusan dunia. Berarti kita tidak cerdas. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang senantiasa mindsetnya, orang yang pikirannya hanya untuk akhirat. Dunia ini adalah untuk menanam dan berzakat. Karena itu urusan akhirat kita pikirkan sehingga akan terbebas dari siksa kubur. Amin ya mujibas sa'ili. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang dapat kita sampaikan. Artinya hadis Rasul ini memberikan peringatan kepada kita semua bahwa hidup ini tidak lama. Jadi bahasanya hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Monggo, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Karena makan untuk hidup, makan kita ini sekedar untuk menopang hidup agar ibadah mahdoh, dan ibadah khairu mahdoh kita ini tetap jalan. Ibadah mahdoh itu ya sholat dan seterusnya yang ada kaifiah. Khairu mahdoh itu ya mencari rezeki Allah itu, bukan hidup untuk makan. Hidup untuk makan ya seperti donat bebek dan
penyetan tahu itu urusan minyak, urusan minyak. Begitu harus ditutup, ya kesulitan hidup. Jadi inilah, mari kita cerdas, dunia kita raih, tetapi jangan lupa urusan akhirat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas kekurangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mari kita duduk dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladzi fiha ma'asyina waslih lana akhiratana alladzi ilaiha ma'tana. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agama ini perisai yang akan menyelamatkan kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, karena di dunia ini aku mengais rezekimu yang halal. Ya Allah, perbaiki akhiratku, karena di akhirat itulah tempat aku kembali dan bakal mempertanggungjawabkan amal kamu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallallahu wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.